Cek, halo, Sakila dan Devi. Suara Kak Ditra udah masuk. Masuk Kak. Oke. Dimulai di 09.00 atau langsung aja? Sakila belum ini ya? Masih apa?
Cek cek suara saya sudah masuk kembali. Sudah Kak, Ya, ya. Sakila sudah masuk ke Zoom atau belum? Oke. Sudah Kak. Nah, ya. Ya, udah jam 9 ya. Kita mulai ya. Maka buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi ya. wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Ya, udah pada sarapan sama mandi? Sudah Udah. Kak. Sudah. Oke, berarti masih fresh ya. Oke. Eh, kalau sudah sarapan jangan ngantuk dulu ya. Kita ada 90 menit. Oh iya, ternyata setiap 90 menit itu kita ada sesi breaknya. Jadi nanti ada sesi break sebentar, 4 atau 5 menit gitu. Bebas mau ngapain random itu boleh gitu ya. Kalau nggak ada break kayaknya nanti kita itu kayak kemarin. Oke, kita berdoa sebelum kita mulai pertemuan, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan dulu untuk materi berikutnya. Setelah kita belajar desimal, kita akan menutup di pertemuan 4 ini dengan melihat kembali dalam membaca bilangan, membandingkan penjumlahan dan pengurangan, nanti ada perkalian pembagian, dan nanti juga ada soal cerita. Oke, jadi kita melanjutkan yang dari desimal ditutup ini dulu. Biar kita di pekan depan nanti akan ganti materi gitu ya. Oke, di dalamnya nanti ada banyak gitu ya. Yang jelas kita nanti akan fokuskan di nilai tempatnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi yang paling lebih dalam gitu ya, kenapa sih kita harus belajar operasi bilangan cacah gitu ya? Karena kita supaya apa? Supaya dapat menghitung gitu ya. Menghitung apapun yang akan dilakukan gitu. Karena di kehidupan itu semuanya ada penghitungannya. Nih ada warm up. Satu tangki kapal berisi 1.250 liter bahan bakar. Jika kapal membutuhkan 3 tangki, artinya berapa liter sih bahan bakar yang harus disiapkan? Nah, otomatis berarti kita memerlukan 1.250 sebanyak 3 kali, 3 tangki gitu kan ya. Nah, kalimat penjumlahan berulang ini dari bilangan yang sama dapat kita bentuk menjadi perkalian, yang mana dapat dibentuk sebagai 1.250 dikalikan dengan 3. Caranya gimana? Bisa menggunakan susun ke bawah gitu ya, yang seperti ini. 3 kali 0, 0, 3 kali 5, 15, simpan 1, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7, 3 kali 1, 4. Berarti kita akan membutuhkan 4.750 liter bahan bahan bakar. Gitu kan ya? Oke, Oke. masih aman? Oke. Nah, di sini ada cukup tantangan nih untuk sebagai awalan menentukan nilai tepat berdasarkan listen 1 dan listen 2 gitu ya. Nilai angka 7 pada 7.450 nilainya berapa? Ribuan. Ribuan. Berarti kalau dia 7 ini termasuk pada kategori ribuan, dia nilainya berapa? 7, 7.000. Ribu. 7.000. Gitu kan ya? Nah, Ya. terus manakah yang lebih besar antara 12.305 atau 12.350? 12.350. 12.350 gitu 50. ya. Terus 150 tambah 250 berapa? 400. 400. 400. Oke, good. Kalau Kak Ditra punya 3 bungkus permen gitu ya. Lalu tiap bungkusnya isi 10, total permen yang Kak Ditra miliki berapa? 30. 30. Ini bisa dibuat menjadi operasi 10 tambah 10 tambah 10 sebanyak 3 kali Yes. atau dapat Yes. dibentuk menjadi perkalian gitu ya. Kalau dibentuk perkalian jadinya gimana? 3 dikalikan 10. 10. Hasilnya adalah 10. 30. Oke? 30. Oke, itu ya. Nah, kita ulas kembali materi bilangan cacah yang sudah kita lakukan di lesson 1 dan lesson 2 sebagai penguatan gitu ya.
Kita ulang kembali kalau bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kayak gitu ya. Contoh penggunaan bilangan caca itu banyak di kehidupan. Ada jumlah siswa di kelas, banyak buku di perpustakaan, tadi kita bahas jumlah bahan bakar, dan juga banyaknya data yang tersimpan dalam satuan komputer. Jadi bilangan caca itu ada di mana-mana gitu ya. Kalian beli jajan, kalian belanja online, itu isinya bilangan caca semua gitu ya. Lalu kita akan mengulas kembali nilai tempat. Kalau kemarin kita sudah belajar ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Terus di sini kemarin kita ada belajar apa per sepuluhan ya. Sepuluhan. Terus nanti ada per seratusan. Seratusan. Nah, di sini ada puluhan ribu, ada ratusan ribu, dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap angka yang digitnya memiliki ketentuan itu punya nilai tempat masing-masing. Di sini ada contoh 7.450. 7.450 ini bisa didefinisikan dalam bentuk perkalian dan penjumlahan sebagai 47 adalah ribuan. Berarti kan dia 7.000. Dan 7.000 itu ada ini. Sedangkan yang nilai 4 itu kan ada di mana? Ada di posisi ratusan. Ratusan. Karena dia di posisi ratusan, berarti dia bernilai 400. Bisa kita definisikan Ratus. sebagai perkalian 4 Empat dikalikan dikali 100. 100 gitu 100. kan. Karena dasarnya apa? Kalau ribuan itu dasarnya 1.000, kalau ratusan 100, kalau puluhan 10, satuan itu 10. Satu. satu. Puluhan ribu ya berarti 10.000. Ratusan ribu berarti 100.000. Gitu kan ya? Kalau ini berarti Hmm. seper 10, yang ini seper 100 gitu kan. Ini kan dasar puluhannya gitu. Secara bentuk supaya mudah dihitungnya. Oke, berikutnya 50-an. Puluhan itu ada di 5 gitu kan ya. Berarti dia nilainya 50. Perkaliannya 5 dikali 10. 50. Hasilnya 50. 50. Sedangkan yang satuannya adalah 0. Kita kalikan dengan 1 tetap 0. Hasilnya 0. Maka 7.450 dapat dibentuk panjang seperti ini. Oke? Paham nggak? Paham, Kak. Paham. Ya. Sederhananya apa sih? Angka yang sama itu bisa punya nilai berbeda. Contoh, angka 5 pada 5.400 nilainya itu adalah 5.000. Tetapi angka pada 2.500 angka 5-nya bernilai 500 500. gitu ya. Jadi nilainya beda. Sesuai dengan posisi tempatnya. Sampai sini masih paham untuk bilangan caca dan nilai tempat? Paham, Masih. Kak. Oke. Cara membaca bilangan ribuan, gitu ya. Pisahkan angka menjadi kelompok ribuan dan satuan. Baca kelompok kiri sebagai ribuan, kelompok kanan sebagai ratusan, puluhan, dan satuan. Contoh, 12.305, 40.080, 9.007, ini dibacanya tetap 9.007. Kalau Kak Ditra punya misalkan ini, 133, 432, dibacanya gimana? 10.000. Hah? Ini ratusan ribu apa puluhan ribu? Kalau digitnya 6, Ratusan ribu. Oh, ratusan ribu. Berarti kalau dibaca 100.000. ratusan ribu, dia jadinya seratus seratus tiga puluh tiga 100.000. ribu empat ratus empat tiga ratus puluh dua. tiga puluh dua. 32. Oke. Berarti 133.432. 432. Simpelnya gitu kan ya? Ya. Oke, coba baca ini. 2, 5, 6, 7, 8, 9. Dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan. 256.789. 189. Oke, good. Bisa ya cara membaca bilangan semakin banyak digitnya. Bisa. Oke, ada contoh mengurai bilangan ke bentuk panjang. Sebagai contoh yang tadi,
yang ada di sini itu ada contoh soal lagi nih. 19.432 ke bentuk panjang. Berarti dia terdiri dari puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Hmm, Dibentuk seperti ini benar, dibentuk seperti ini juga benar. Jadi kalau mau dibentuk panjang bebas, mau pakai bentuk yang ini atau yang ini itu sama aja hasilnya. Jadi kalau 19.000 itu asal muasalnya bukan berarti langsung 19.000 gitu ya. Tapi kita lihat dulu yang ini punya nilai puluhan ribu, sedangkan yang 9 ini punya ribuan, 4 ini adalah ratusan, tiganya adalah puluhan, dan duanya itu adalah satuan. Oke? Kenapa kok harus dipisah kayak gini? Karena sebagai contoh lagi, angka 9 itu tempatnya ada di ribuan. Sehingga nilainya 9.000, bukan 9 aja. Oke? Bisa dimengerti oke, Kak. cara membentuk panjangnya? Nanti ada Ya, latihan Kak. soal. Oke. Paham? Paham. Paham. Oke, kita next ya. Nah, coba nih. Ada masing-masing dapat 3 soal. Boleh dijawab secara lisan, boleh juga ditulis di buku. Coba tentukan nilai angka yang digarisbawahi masing-masing dari Davi dulu deh. Ada nih, ada nilainya ya. Nilai Oke, 8-nya kok, mulai Kak. dari Davi dulu. Nilai 8-nya Mm-mm. ribuan. Oke, ribuan. Berarti nilainya berapa? Nilainya 8.000. 8.000. Oke, betul. Kalau yang ini nomor 2, 7 itu ratusan. ratusan. Oke, ini ratusan. Berarti dia nilainya 700. 700. Kalau yang ini Itu puluhan. puluhan. Nilainya Nol. 0. Tetap 0 ya. Kalau 0 dia tetap 0. Mau dia ditaruh di puluhan, mau di ratusan. Kalau dia nilai asalnya itu adalah 0, dia tetap 0. Oke, sekarang giliran Sakila. Nilai 6 ini menunjukkan angka apa? Ribuan. Ribuan. Berarti dia bernilai 6.000. 6.000. Oke, sama ya. Kalau yang ini Itu ratusan, Kak. ratusan. Berarti nilainya 500. 500. Oke, yang terakhir Itu nomor 3 puluhan. 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 Berarti dia menunjukkan nilai 80. 80. Puluh. Oke, sip bisa ya. Oke, lalu kita akan ulas lagi sebelum untuk penguatan, kita akan membandingkan bilangan. Kalau membandingkan bilangan, yang perlu diingat itu bandingkan lagi jumlah digitnya. Jika jumlah digitnya sama, bandingkan dari nilai tempat yang paling besar. Terus, kalau sudah punya digit yang berbeda, stop di situ. Contoh, di sini ada yang hal mirip nih, 12.305 dan 12.350. Mula-mula kita cek dulu dari puluhan ribu, ribuan, ratusannya. Ternyata sama semua. Karena dia masih sama, coba kita cek angka berikutnya. Angka berikutnya yang di puluhan itu ini 0, sedangkan yang ini puluhannya bernilai 5. Karena 0 kecil dari 5, artinya 12.305 itu sudah pasti kecil dari 12.350. Puluh. Gitu ya. Oke, bisa sampai sini? Bisa nggak? Bisa, Kak. Enggak. Oke. Secara garis bilangan juga bisa ditunjukkan nih sebagai contohnya. Kalau Kaditra punya 12.305, posisinya ada di sini gitu ya. Sedangkan yang 350 ada di sini. Kita lihat yang 12.350 itu jauh lebih ke kanan gitu kan ya. Lebih ke kanan artinya yang ini itu lebih kecil gitu. Jadi kita bisa juga visualisasikan menggunakan garis bilangan. Oke, coba kita tentukan kecil dari, besar dari, atau sama dengan. Yuk, boleh. Coba dulu deh, 2 menit untuk 6 soal. Hanya menentukan besar, kecil, sama dengan nanti kalau sudah bilang.
Udah Kak. Oke, kita sudah dapat Sudah, Kak. data. Oke, kita sebutkan ya, kalau tidak mendapatkan semuanya. Yang nomor satu tandanya apa berarti? Yang Lebih nomor satu besar. besar dari. Besar dari nomor dua, 12.000 tadi kecil. Kecil dari. Kecil Nomor dari. tiga, Besar dari. besar dari empat, Besar dari. Besar dari. Besar besar dari. dari. Oke, nomor lima, Kecil dari. Kecil dari. kecil dari. Dan nomor tujuh, enam, Besar sorry, dari. Besar besar, dari. besar dari. Bisa ya? Masih Bisa, hafal? Kak. Bisa. Oke ya, paham berarti konsepnya. Kita next. Ada penjumlahan susun. Jadi kalau kita menjumlahkan, kemarin tadi Tra suruh mengingatkan, kalau posisi setiap rumahnya itu nggak boleh diacak gitu ya. Jadi mulai dari ribuan, ratusan, terus ada puluhan, dan ada satuan, itu nggak boleh kita ubah-ubah. Jadi syarat utamanya itu satuan harus lurus dengan satuan. Puluhan juga harus lurus, ratusan juga harus lurus. Jadi kalau hasil kolomnya besar dari 10, satuannya tulis satuannya aja, terus simpan puluhannya ke kolom sebelah kiri. Kita tambahkan. Contoh, 4.560 ditambah 3.890. 0 tambah 0 itu kan tetap 0. Sedangkan 6 ditambah 9 itu 15. Maka kita tuliskan satuannya saja 5, kita simpan satuannya di atas. Baru kita jumlahkan ulang. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 8, 14. Kita tulis satuannya 4, satunya kita simpan. Baru kita jumlahkan 45 tambah 3, 8. Maka kita akan memperoleh 8.450. Oke? Bisa sampai sini Bisa, untuk Kak. Bisa. penjumlahan susun ke bawah. Oke, Bisa. Nah, selanjutnya, bentar. Ini ada contoh soal cerita gitu ya. Kapten Davy menemukan dua kotak harta karun. Kotak A-nya berisi 4.560 koin dan kotak B-nya berisi 3.890 koin. Berapa total keseluruhannya? Berarti kita bisa memodelkannya sebagai bentuk model matematika dalam bentuk jumlahan, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya sudah, 4.560 ditambah 3.890 kayak gitu ya. Kita susun ke bawah, ini kita jumlahkan 0, ini 5, 4, dan 8. Sebenarnya soal ini itu bisa dibuat jadi soal cerita. Sebenarnya sama, soal cerita gitu. Oke, contoh implementasinya jadinya sama ya, kayak yang tadi. Oke, sedangkan ada nih kasus penjumlahan dengan menyimpan yang lainnya gitu ya. 0 tambah 5, 5. 7 tambah 1, 8. 6 tambah 3, 9. 5 tambah 2, 7 gitu ya. Kira-kira gitu ya, kalau mau dicek secara cepat apakah hasil kita benar atau tidak gitu ya. 5.670 itu kan mendekati 5.700 dan 2.315 itu mendekati 2.300 karena kita bukan konversi, kita bulatkan ke bawah gitu ya. Kalau ini kan bulatkan ke bawah jadi 15 ini jadi 0. Sedangkan kalau yang ini karena di atas 70 maka dia dibulatkannya ke atas. Nah, kalau hasilnya kira-kira mendekati 8.000, berarti jawaban 7.985 itu lebih masuk akal. Gitu ya. Kesalahannya di mana? Yang kemarin kita sudah bahas kolomnya tidak sejajar. Sebagai contoh ini. Ini kan ratusan, puluhan, satuan. Gitu kan ya. Yang ini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke? Ini harusnya, oke benar. Nah, angka tidak sejajar sehingga nilai tempatnya bisa tertukar. Nah, supaya dia lebih sejajar, kita tambahkan digit 0 di depannya.
Oke, 0 tambah 5 tetap 5, 5 tambah 1, 6, 8 tambah 3 itu kan 11. Kita ambil satuannya 1, simpan 1. 1 tambah 0 tambah 2 itu adalah 3. Maka kita akan menghasilkan 3165. Oke? Oke. Nah, sekarang coba gunakan susun ke bawah. 3 soal untuk Davi dan Sakila. Boleh dicoba dicoret-coret. Harusnya 2 menit bisa ini. Sudah, Kak. Oke, untuk ini udah belum? Ya Kak, Oke, sudah sudah semua ya berarti ya. Wait, berapa untuk hasil Davi 2415 ditambah ditambah 1285. Berarti hasilnya berapa? 3.700. 3700. Terus Oke. Kalau yang nomor 2, 6780 ditambah 2140. 890 8 8.920. 920. Ini Oh, berarti jadi 10 ribu. ya. 10 ribu kan ya? Ya, Oke. Kalau punya Sakila dari Davi paham nggak cara menjumlahkannya? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Sekarang jawaban Sakila 3250 ditambah 4175. 7.425. Oke. 4175. Berarti kan 5, 7 tambah 5, 2, simpen 1, 4, 7. Oke, 7425. Bener ya? Oke, kalau yang berikutnya 7605 Tiga ditambah ribu 1000. 3.900. Hah? Eh, Kok 3000? Coba-coba. 8.000 8000 8.995. 995. 5. Aman, Davi, untuk jawaban 1 2. aman. Ngerti ya berarti. Oke. Ini berarti berapa? Kalau kita tambah 100 gampang ya. 5000. 5.778. Oke, bisa ya. Oke, setelah penjumlahan kita belajar pengurangan susun. Sama ya, pengurangan susun kalau dirasa tempatnya sudah sejajar semua, itu boleh dilanjutkan. Mulai dulu dari satuan yang paling belakang gitu ya, dimulainya dari kolom yang ini paling belakang. Terus kalau yang atasnya lebih kecil, meminjam di kolom kiri. Setelah meminjam, kolom kiri berkurang 1 dan kolom kanan bertambah 10. 10. Nah, contoh. Contohnya bisa diterapkan juga ke soal cerita nanti nih. Ini aja kita langsung ya. 8950 dikurang 4625. Kita susun ke bawah, ini udah sejajar satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. 0 dikurang 5 itu kan nggak bisa ya. Berarti kita harus pinjem 1, berarti nilainya jadi 10 kan. Nah, 10 dikurang 5 itu hasilnya adalah 5. Yang ini sudah dipinjam 1, berarti sisa 4. 4. 4 kurang 2, 2. Yang 2. ini tetap 9 kurang 6, 3. Dan 8 kurang 4 itu adalah 4. 4. Jadi hasilnya 4325. 25.
5. 5. Oke, bisa? Bisa, Kak. Bisa. Bisa ya. Oke, kalau banyak nol di tengah gimana? Nggak apa-apa. Ini juga nggak masalah. Caranya seperti ini. Kan ini kita punya 5.000 dikurang 2.375. Kita cukup pinjam 1, 0. Jadi 10 dikurang 5, 5. Ah, nggak kelihatan ya. Bentar. Ini jadinya 5. Nah, yang 0 ini kan berarti jadi 9 ya. Yang ini juga jadi 9. Iya kan? Iya nggak? Oke. 9 Ya. dikurang 7 itu adalah 2. Wah. 2. Sedangkan ini 9 dikurang 3, 6. 6. enam. Karena ini tadi kita pinjam ke sini 1, sisa 9, ini pinjam ke sini 1, sisa 9, ini habis 2 kan berarti. Iya nggak? Dia dikurangi Ya. 1, berarti sisa Empat. 4. Karena dia setiap ini minta satu, akhirnya yang ini diminta 1 lagi gitu. Maka sisa 4. 4 dikurang 2, sisanya adalah 2. Dua. Gitu. Maka kita akan memperoleh 2.625. Jadi kalau 0 semua nggak apa-apa, kita pinjam 1. Berarti ini jadi 9. Nah, karena ini 9 dapat dari mana sebelumnya pinjam sini 1. Ini juga sisa 9. Ini juga jadi pinjam 1. Sisa 4. Aman sampai sini? Aman, Kak. Enam. Aman ya? Oke, coba lagi untuk pengurangan bertahap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Udah Kak. Bahas sudah. Sudah, Kak. Kita bahas ya. Davi, 8.245 dikurang 2.160. Hasilnya berapa? 6.085. Oke, 2.160. Berarti 5, ini 14 dikurang 6, 8 ya. Ya. Kita ini 1, 1, 0, 8, 6.085. Oke, benar. Yang nomor 2 berarti 6.000 dikurang 1.475. Oke, yang ini pinjam 1, ya kan? Ya. Pinjam 1. 5. 5. Terus Ini ini jadi sisa 9, 9. ini 9, ini sisa 5 ya. 7, 2. Ya. 2, 5. 9 kurang 4, 9,4. 5. 5, 5 Itu kurang jadi 1, 4. 5 kurang 1. 4. Berarti 4.525. Pas. 4.525. Oke, Sakila paham cara penghitungan yang ini? Paham, Kak. Oke, berikutnya yang nomor 3. 12.350 dikurang 305. Dua belas Berarti ribu tiga ratus empat puluh lima. 12.000, 11.000 nggak sih? Nah, Iya deh, 12.045 ya. Ya, 12.045.
10 kurang 5, 5. 5 ini kan tadi sisa Ya. 4 gitu kan ya. Terus ini 0, 12-nya tetap. Oke, benar ya. Oke, sekarang giliran Sakila. Jawabannya yang sudah dibahas dapat berapa? Nomor 1 itu dapat 4.325. 4.625. Berarti caranya gini kan ya. Dipinjam 1, 10, 5. Yang ini sisa 4 gitu kan ya. 4 kurang Iya. 2, 2. 2, 9 kurang 6, 3. 8 kurang 4, 4. Ini 2, ya, 4.325. 5. Oke, untuk nomor 2, dapatnya berapa? Nomor 2 dapatnya 4.986. Oke, 2018. Sebelum COVID ini berarti. 4 dikurang 14 dikurang 8, 6 ya. Ini sisa Iya. 9, yang ini juga pasti sisa 9, yang ini sisa 9, 6. 6, Oke, 9 kurang 1, 8, betul. 9 ini tetap, dan 6 dikurang 2 itu adalah 4. 4. Oke, betul ya, 4.986. Terakhir, yang nomor 3, 5.001. 5.001. 1. Oke, sampai sini untuk penghitungan Sakila dari Piavi Devi, paham? Paham, Kak. Oke, kalau paham, tip kita lanjutkan ya. Bentar. Ada perkalian dan penjumlahan berulang gitu ya. Kita belajar perkalian lagi nih. Kalau perkalian A kali B dapat dimaknai sebagai penjumlahan berulang. Tadi contohnya 3 kali 10 berarti 10-nya 3 kali. Hasilnya 30. Jika di sini konteksnya terdapat 12 kotak pensil, setiap kotaknya berisi 10 pensil. Berarti total pensilnya 12 dikali 10. 10. Hasilnya adalah 120. 10. Perkalian 1 sampai 10 udah lancar belum? Udah. Udah ya, masih gampang kan? Kalau Ya, dari Kak. Sakila Gampang. masih mudah Masih ya. lumayan gampang. Oke, ada trik cepat untuk kali 10, kali 100, dan kali 1000. Kalau dikalikan 10, cukup tambahkan 0 di belakangnya 1. Kalau kali 100, 0-nya tambahin 2. Kalau dikali 1000, berarti 0-nya tambahin 3. Kalau dikali 10.000, berarti 0-nya tambahin 4. 4. 4. Berarti dapatnya kita tuh 2, 3, 4. 1.250.000. Bu. Gitu kan ya? Jadi kalau 125 dikali 100.000, itu berarti nanti dapatnya 12.500.000. Gitu kan ya? Nah, eh, sama sepertinya di kehidupan. Kalian pernah dengar saham? Kak. Pernah dengar saham nggak? Pernah? Pernah. Pernah belum? Pernah. Pernah ya, yang trade gitu kan. Nah, misalkan satu lot itu kan 100 lembar gitu kan ya. 100 lembar. Nah, harga per lembarnya misalkan satu lembarnya itu adalah misalkan tadi kita misalkan saham BCA gitu 6.250 misalkan. Berarti kalau kita beli satu lot gitu ya, berarti 6.250 dikali 100. Berarti harga sahamnya yang dijual berapa? Kita cukup tambahkan 02 di belakang kan, berarti 625000 gitu kan ya. Berarti 625 Ribu. ribu. Gitu kan ya. Bener Iya, nggak? Kak. Benar. Nah, kalau kita beli 10 lot, berarti kan kalau beli 10 lot ada 1000 lembar gitu ya. 1000 lembar, berarti kita nanti jadinya 6.250.000. Dan seterusnya. Itu di dunia keuangan gitu ya. Jadi, bilangan cacah itu kepake gitu dari rumus perkaliannya juga gitu. Paham sampai sini kenapa kita belajar matematika? Karena di kehidupan semuanya menggunakan matematika. Ika. Oke? Bisa. Bisa ya sampai sini? Nah, Bisa, Kak. Oke, kita next dulu.
Ini tadi yang sudah kita permasalahkan, ada 1.250 liter bahan bakar untuk satu tangki, tapi kapalnya membutuhkan 3 tangki. Nah, kita bisa bentuk pecahannya seperti ini. 1.000-nya kita kalikan 3 dulu, biar lebih mudah. Terus 200-nya kita kalikan 3, 600, dan 50-nya kali 3. Hasilnya 150. Dan sama-sama menghasilkan 3.750. Ada cara lain, teman-teman. Ini kan cara klasik gitu ya, panjangnya. Cara cepatnya ya cukup menggunakan susun ke bawah yang seperti ini. Kita kalikan 3 kali 0, 0, 3 kali 5, 5, simpen Yes. 1 gitu kan ya. Terus 3 kali 2, 6. Simpanannya tadi 1. Berarti berapa? 7. 7. Betul. 3 kali 1 tetap di 3. 3. Berarti Nah, kita dapat 3.750. Kalau saran 50. saya sih, teman-teman tinggal pakai yang susun ke bawah ini lebih mudah dibandingkan membentuk seperti ini. Sebenarnya ini trik dari tadi yang puluhan dan ratusan gitu. Oke, terus ada aturan rumus yaitu distributif dari pecah angka gitu ya. Jadi kalau Kak Ditra punya A dikali B tambah C, itu bisa kakak kalikan ke dalam dulu. A kali B yang ini, terus A yang ini kalikan ke C. Berarti dapatnya A kali C. Contoh, 24 kali 5 itu kan penjumlahan dari 20 tambah 4 dikalikan 5. 5. hmm, Jadi bisa 20 kali 5 dulu yang ini, terus 4-nya dikalikan 5 yang ini. Hasilnya kan lebih mudah, berarti 20 kali 5 100, 4 kali 5 20. Berarti kita akan memperoleh 120. 10. Oke? Bisa di sini ada namanya sifat distributif. si Selain positif. menggunakan sifat distributif, coba teman-teman mau pakai cara susun ke bawah atau apa, kerjakan yang ini. Kak Ditra contohkan satu dulu, yang 12 kali 10. 12 kali 10 itu bisa menggunakan konsep puluhan. Berarti cukup tambahkan 0 satunya di belakang. Jadi 120. Oke, cobain yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh susun ke bawah juga boleh. Itu nggak masalah. Ada kendala? Kalau ada kendala bilang ya.
Udah, Kak. Oke. Enggak. Untuk Davi, dan juga. Udah. Oke. 12, untuk nomor 2, 24 dikali 5. Berarti gimana? 5 dikali 4. 5 kali 4, 2, kali 4, 5 kali 20. 20. 5 kali 2, 5 kali 2 10. 10 10. tambah 2 berarti jadi Tambah 2, 12. Wah, 12. 12. Oke, kita 12. berarti mendapatkan 102. 120. 20. Oke, untuk yang nomor 3, caranya gimana? 36 dikalikan 4. 4. 4 dikali 6, 4 kali 6, 24. 24. 24. 24. 4 kali 3 12. 4 kali 3, 12 tambah 2. 2 144. 144. Oke, kalau nomor 4, 3 dikali 125 kali 3. 3. 3 dikali 5, Kali 5 15. 15. 41. 3 3 3 kali 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 2, 2, 2 6. 6 Tambah tambah satu, 1 7. 7. 3 kali 1, 3 3 kali kali 1 1, 3. 3. 3. Dapatnya 375 ya. 5. Iya. Oke, kalau nomor 5, 210 dikali 6. 210 kali 6. 6 kali kosong. 6 kali 0 0. 0. 6 6 kali kali 1, 1 6. 6. 6 kali 6 2, kali 2 12. 12. 12. Berarti 1260. Oke, 60. nomor 6. 1250 dikali 3. 250 dikali 3. Berapa tuh? 3 kali 0, 0. 0. 3 kali 5, 3 kali 15. 5 15. 1. 3 3 kali kali 2 2, 6 6 7. tambah 1, 7. 3 3 kali kali 3 kali 1, 1, 1 3. 3. 3750. Sama semua 10. ya dapatnya. Oke, Sama, Kak. nomor 7. 45 45 kali dikali 20. 20. 0 kali 0. 5, 0. 0 0, kali 4, 0. 0 kali 0. 4 0. 2 2 kali kali 5. 5, 10. 2 kali 5 10. 2 2 kali kali 2 4, 4. kali 8. 4 Tambah 8. 1, 9. 9 900. Oke, 900. terakhir nomor 8. Pakai cara apa kalian? Masih sama juga ya, pakai susun dulu. 108 dikali 7. 100. 7 kali 56. 8, 56. 56. Betul. 7 7 kali 0, kali kosong 5. 0 7 kali 5. 5. 7 kali 3. 0, 0. Ditambah 5, 5. 5. 7 kali 5. 1 Oh iya. 7. Berarti dapat 750. 26. Nah, lancar sampai sini? Bisa? Car. Bisa, Kak. Oke. Berikutnya, kalau kita sudah lancar kalian, kita cek yaitu pembagian. Di mana pembagian itu adalah sebagai pembagian yang sama banyak. Pembagian A dibagi B. Berarti membagi A benda ke dalam B kelompok sama banyak. Atau mencari kelompok yang dibutuhkan. Contoh, ada kasus perjalanan di bus. Bus menampung sebanyak 135 orang. Ada 135 orang, tapi satu busnya hanya menampung 45 penumpang. Artinya, butuh berapa bus sih? Ya kita bagi aja. 135 kita bagi 45. Kemarin kayaknya Kak Ditra udah ngajarin yang kayak gini ya. 135 dibagi 45. Kayak gitu kan ya. 5. Sebenarnya kalau ini nggak bisa sih. Nggak bisa pakai Prografit karena mau pinjam juga kayaknya langsung gitu kan. Nggak bisa satu-satu. Oke, jadi 135 dibagi 45 itu adalah 3. Cara 3. ceknya 45 dikalikan Dikali 3. 3 3. ceknya. Hasilnya nanti jadi 135. 5. 5. Itu konsep pembagian. Kebagian. Ada secara soal cerita. Sebuah sekolah memiliki 240 buku latihan. Buku tersebut dibagikan sama banyak ke 8 kelas. Berapa buku yang diterima setiap kelas? Berarti kita bisa menggunakan 240 dibagi 8. Bagi Bisa 8. juga pakai yang cara Prografit kalau ini. Dibagi 8. 24 bagi 8 bisa kan ya? Bisa. Bisa. Hasilnya adalah 3. 3. 3 kali 8, 24. Sisa 0. Berarti 0-nya kita kembalikan ke sini. Dapat kita 30 bu. 30. Gitu ya. Oke. Bisa? Bisa, Aman? Kak. Aman. Oke. Kakak cobain satu bagian sebelah sini. Misalkan 81 bagi 3. 81 bagi 3. Berarti
8 bagi 3 itu adalah 2, Dua. 6, ya kan? Kita kurangkan sisa 21. 21 bagi 3, 7. Berarti kita mendapatkan 27. 27. 27. Contoh lagi yang ini. Misalkan 360 dibagi 12. 12. Berarti 36 Tiga. dibagi 12 Enam itu kan bagi 12. 3. 3. Ya kan? Berarti 36, 0. Yaudah, dapat kita 30. Puluh. Gitu ya. Oke, sekarang cobain. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Capek nggak ngerjain soal terus? Atau terlatih? Kalau sebenarnya tadinya mau dimasukinnya ke kuisis kan, soal ini. Tadinya mau dimasukin ke kuisis, tapi kalau di kuisis itu biasanya bakal ke distract gitu, karena waktunya berjalan gitu kan. Jadi kayak di thread masukinnya ke slide, nggak jadi ke kuisis. Biar berlatih cara konsepnya dulu. Makanya soalnya banyak. Tapi nggak apa-apa jadi terlatih kok. Jadi sudah? Atau ada kendala? Ada kendala tidak? Tidak, Kak. Udah. Kak. Oke, kita bahas yuk kalau sudah. Oke, 120 dibagi 10 hasilnya berapa? Dapatnya? 12. 12. 2, 12. Kalau yang ini gampang ya, tinggal kita coret nolnya, triknya. Berarti hasilnya nanti 2, 12. Karena cukup coret nolnya aja kan. Oke, kalau yang nomor 3 gimana? 135 dibagi 45. Tadi kayaknya udah ada jawabannya ya di depan ya. 3. Iya, 3. 3. Nomor 3, 135 dibagi 45 itu 3. Kalau yang ini bisa pakai cara susun Porugafit ya. 240 dibagi 8. 8. Tadi 30. 10. Gitu kan ya. Oke, kalau yang nomor 6 agaknya ini ribuan. Jadi lumayan tertantang. Gimana yang nomor 6?
1250 dibagi 5. 5. Gimana caranya Dua kalian? ratus. 125 bagi 5. Bentar. 1250 dibagi 5. Lima. Seratus dua Berarti lima dibagi lima. 5 12 dibagi dulu kan 5. ya, dibagi 5 itu 2. Ah, Dua. 2 kali 5, 10. Kita kurangkan kan? Berarti sisa 250. 25 Puluh. bisa kan dibagi 5? Bisa. bisa. Dapatnya 225. Oke. Dua lima. Sisa 0. Berarti 0 kali 5, 0. Kita kurangkan baru 0. Berarti kita Ah, memperoleh 250. 10. Oke, Oh, kalau yang nomor 7, 2400 empat dibagi ratus 60. enam puluh. Nolnya bisa kita Ah, coret 1 ya. bisa. Bisa. Kalau dicoret 1 berarti kita tinggal punya 240 dibagi 6. 6. Enam. Oke. Ini nomor 7 itu cukup 240 Empat dibagi puluh dibagi 6. enam. 24 bagi 6 bisa Bisa. Bisa. berapa? Empat. 2. 4. Oke. 4 ya. Berarti 4 kali Hmm, 6, 24. Kita kurangkan sisa 0. Berarti 40. 10. Ya kan? Ya. Oke. Kalau yang nomor 8, 4.000 dibagi 125. 125. 25. Kita ambil 400 kan ya? 400 dibagi 125. Perkalian berapa tuh? 125 kali berapa yang mendekati 400? Berapa? 125 kali 3. Tiga. Bisa nggak? Tiga. Bisa kan ya? 3. Bisa, Kak. 375 ya jadinya. Eh, iya nggak sih? Iya kan? Oke, dapat. Ya. Siap. Ini. Berarti 375. 400 dikurangi 375, sisa 25. Lima. Berarti 250 dibagi 125 itu adalah 2. 2. Ini 250. Kita kurangkan 0. Berarti kita mendapatkan 32. Oke? Dua. Bisa? Sampai sini? Bisa, Kak. Oke. Lelah nggak belajar latihan soal terus? Sebenarnya ini sama aja kayak kuis sih. Kalau ditaruh di kuis sih soalnya kayak gini. Bedanya cuman kita harus ngitung manual. Aman nggak? Atau ada saran? Kalau ada keluhan nggak apa-apa. Kasih tahu aja. Aman sih, Kak. Aman. Aman ya? Dari Davi, masih aman nggak ngerjain soal terus? 3. Oke, aman ya. Karena mau cek pemahaman sih di pekan ini. Perlisen keempat. Jadi biar nanti 5 kira-kira kita bisa masuk ke babak baru atau tidak gitu. Oke, terakhir nih. Kayaknya ini teori terakhir sih. Iya benar. Teori terakhir, ada operasi campuran. Kalau operasi campuran, ingat-ingat ya. Kalau ada tanda kurung itu didahulukan. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau ada perkalian dan pembagian, ya kita kerjakan dulu yang ini. Jadi urutannya itu K, ba, ta, ku. Jadi kali dulu, baru bagi, tambah, baru yang terakhir Kurang. 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 Nah, tapi kalau ada kurung ya kita utamakan yang kurung dulu, gitu. Jadi prioritas menghitung itu kayak gitu, dari yang atas sampai ke bawah prioritasnya. Contoh, 2.500 ditambah 3.500. Karena ini ada tanda kurung, berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Akhirnya adalah 6.000. Terus 1.200 ditambah 800. Hasilnya adalah 2.000. Nah, hasil yang ada di dalam kurung ini masing-masingnya baru kita kurangkan. 6.000 kita kurang 2.000. Sisanya adalah 4.000. Paham? Paham, Kak? Paham ya? Paham, Triknya Kak. jangan lupa kabataku gitu ya. Kabataku. Ingat aja kabataku. Kalau ada perkalian sama pembagian, tapi nggak ada tanda kurungnya, prioritaskan yang kaliannya dulu baru dibagi. Oke, soal cerita. Ada seorang ibu membeli 3 keranjang apel. Setiap keranjangnya berisi 125 apel. Sebanyak 50 apelnya itu membusuk. Berapa apel yang masih baik? Berarti kita operasikan sesuai model matematikanya. Ada 3 keranjang, setiap keranjang ada 125.
Berarti kita hitung dulu perkaliannya. 3 dikali 125. Hasilnya adalah 375. Baru kita kurangkan. Ada 50 yang busuk gitu. Berarti 375 dikurang 50. Kita akan memperoleh 325. 325. Oke? Oke. Common mistakes. Salah urutan operasi. Contohnya ini, 25 kali 100 dikurang 50 bagi 2. Nah, ini salahnya di mana? Dia 150 kurang 50 dulu, baru 50 dibagi 2. Nah, ini wrong mistakes. Karena tadi kita sudah punya kaba taku. Gitu kan ya? Aku. Nah, Ya. berarti kali dulu kita kerjakan. Setelah kali ada pembagian, berarti kita bagi dulu. Berarti kalau 25 dikali 4 itu adalah 100, 50 bagi 2 itu adalah 25 gitu ya. Hmm. Maka 100 dikurang 25 itu hasilnya 75. Cara 5. yang Hmm. benarnya seperti ini. Jadi Sakila sama Davi ingat-ingat konsep ini. Kaba, aku. Kalau nggak ada tanda kurung-kurungnya. Oke? Ya, ya. Hmm, Oke. Nah, ada latihan lagi. 135 bagian Davi, Sakila 246. Oke, kayaknya ini latihan setelah ini kita break sebentar. Boleh dicoba dulu. Udah, Kak. Oke, Sudah, Kak. wait. Hasilnya Hmm. berapa berarti? Kita cek dari nomor satu dulu. Bagian David. 25 kali 4. Ini yang tadi ya jatuhnya. Ya lagi. Ya udah. Besok nggak? Berarti 100 dikurang 2, 5, 25. Sama dengan 75. Oke, 75. kalau yang punya Sakila nomor 2. 2.000 dikurang 750, Kak. Oke, berarti ini sama dengan 2000 dikurang 750. Hasilnya 1200. 1.250. 50. Oke, nomor 3 punya Devi hasilnya 6 kali Hasilnya 12. 6 kali 12, 72. 72 72 dikurang kurang 10. 10, 62. 62. Oke, kalau yang punya Sakila nomor 4. 5 kali 20, 100. 100 dikurang 100. 30. 100 dikurang 7. 30, 70. 70. Oke, berikutnya nomor 5. Nomor 5, hasilnya 3.750. 3750. Oke, terakhir Sakila. 6.000 dikurang Ini 6000 ya.
Iya, Dikurang 2.000 nggak? kurang 2.000. Ya, 4, 4.000. 4.000. 4.000. Oke, paham semuanya untuk materi operasi campuran, urutan pengerjaannya? Bisa? Ya, Kak. Bisa. Bisa ya. Oke, dah. Kita break dulu 5 menit. Ya, ini ya. Ini nih notes hasilnya. Sudah ada di sini gitu ya kalau mau dicek tadi hasil penghitungan kita. Break dulu 5 menit, aman? Mau minum, mau ke toilet, mau ngemil juga boleh. Ntar kita lanjut di 10 lewat 5. Apakah ada yang ditanyakan dulu nih terkait pembelajaran kita itu juga boleh. Di luar pelajaran. Ada nggak? Dan kalian masuknya tanggal 13 kan ya? Iya nggak? Iya, Kak. Oke. Karena masuk tanggal 13, kita masih ada pertemuan beberapa ya kayaknya. Karena kreditor itu pengen masuk ke kurikulum. Harusnya sih dari sejauh ini penguatan kalian udah oke gitu ya. Aman gitu. Dan kurikulum yang itu udah berarti 16. Oh, 1, 2, 3, 4. Berarti benar. Itu 5. Per 5. Chapter 5.
Oke, udah Fatima ya. Kita lanjut ya untuk materinya. Udah bisa fokus lagi. Bisa, Kak. Oke, di sini ada pre-check pilihan ganda gitu ya. Kita akan jawab bareng-bareng A, B, C, or D gitu ya. Oke, nilai angka 5 pada 5.400 jawabannya apa? 5.000. 5.000. D. Oke. 8.950 dikurang 4.625. 8, 9, 50 dikurang 4, 6, 25. Berarti hasilnya 4.000. 4.300. Ribu tiga tiga ratus dua puluh ratus lima dua puluh lima. B. 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 Oke, kalau yang ini tadi udah ya ini 100 dikurang Dikurang 25. 25. Oke. 75. Oke, kalau yang ini tadi 4.200 4.000 3.000 ya. 3.750. 3.750. Aman ya. Oke. Fokus pada konsep dasar, kerjakan secara mandiri. Tentukan nilai angka 9 pada ini. Berarti hasilnya berapa? 9.000. 9.000, 9.000. betul. Kalau uraikan 6.205 ke bentuk panjang. Berarti 6.205 bisa dibentuk jadi apa? 6.000 ditambah 6.200. 200 200 tambah ditambah 0. 0 tambah tambah 5. Tambah 5. 5. Bisa. Sekarang bandingkan 4560 dengan 4506. Besar yang mana atau lebih kecil atau sama dengan? Besar Lebih dari. besar. Besar dari. Oke. 5.670 ditambah 2.315. 7.000. 5. Apa ya? Coba nih. 5670 ditambah 2315. 5, 8, 9 tuh 7. 97. 7. Berarti 7.985. 65. Nah, Oke, kalau yang nomor 5, 8950 sama dikurang empat 4, 6, ribu enam 25. ratus dua puluh lima. Berapa kira-kira hasilnya? pinjam. No. 10, 5, 4.325. sisa 8 ya. 4.000. Eh, 4.325. Oke, untuk yang ini 12 kali 10 cukup tambah 0 kan? Kalau perkalian 10 seratus berarti dua seratus puluh dua dua puluh puluh delapan satu bagi 3 satu bagi tiga. 1 bagi 3 2, 6, 21 bagi 7. 3 tuh 7, berarti 7. 20 tuh 7. 7. 7. Urutkan coba dari terkecil ke terbesar. tiga ribu tiga dua ratus ribu satu dua ratus satu 3.110. 3.210. 3 210. 3.210 baru tiga eh ribu seratus dua puluh 120 dulu nggak tiga sih? ribu 3.120. Iya. 120 3.201. dulu. Nah, oke. 3.120 baru 3.201 ya. Ya, baru tiga ribu dua Baru ratus sepuluh. tiga tiga ribu dua ribu ratus dua ratus sepuluh. sepuluh. Oke, bisa bisa nggak terkecoh ya ini tadi? Saya juga terkecoh. Oke, Bisa, sampai Kak. sini paham? Paham. Paham. Oke, next kita. Oke, sebuah toko ini masih gampang. 12 kotak pensil, setiap kotak 10 pensil. Berapa totalnya? Berarti 12 dikali 12 kali 10.
120. 120. Davi punya 5 kotak kelereng, setiap kotak 20. Berarti 5 kali 2, 20. 20. 20. Memberi 30 Serat- kelereng, berarti dikurang Dikurang 30. 100 kurang 30. 70. 20, 30. 70. 70. Oke, di kebun ada 6 baris pohon mangga. Setiap barisnya 12, berarti 6 kali 2, 6 kali 12. 12. 72. Jika 10 pohon mati, berapa sisa yang hidup? Berarti dikurangi Kurang 10. 10. 72 kurang 72 10. dikurang 72 kurang 10. 10. 62. 62. 6. Udah Oke, 62. yang ini kayaknya soalnya berulang. Tadi berapa ini? 6.000 ya? 6.000 1000. 6.000 dikurang dikurang 2.000. 2.000. 2000. Hasilnya tadi 4, 4000. 4.000. 4.000. Oke, ada soal yang unik nih. Jika A tambah 1.254.000, tentukan nilai A. Caranya gimana? 4000 dikurang 4.000 1000. dikurang 1.250. Oke, betul ya. A sama dengan 4.000 dikurang Kurang 1.250. 1.250. A-nya berarti berapa? A-nya berapa? A-nya berarti 270. 2000. 2.750. 750. 750. Oke. Sekarang nomor 6. Setiap rak 125. Ada 8 rak. Berarti 125 125 kali dibagi 8. Dibagi 8. oh ya, dikali atau dibagi? Eh, Dikali Dikali de 8. 8. Dikurangi dikurang Dikurang 75. 5. 75. Berarti berapa? Coba hitung. Hitung dulu. 125 kali. Seratus dua puluh lima kali 8. Mm-mm. 1.000. 1000 Ini pas. 1.000 ya. Berarti 1.000. 1.000 dikurang 75. 75. Berapa? 925 5. ya? Ya. Iya nggak? 125 ya. Bener nggak 125. hitung 125 kali 8-nya? Ben- Eh, aku dapetnya 1.000, Kak. Oh, berarti benar. Coba ya. 8 Davi kali. dapat sama juga 16 0 Ya. simpan 2. Oh ya benar, 1.000. Oke, good, betul. Oke, ini ada soal penalaran. Coba Kakak kasih waktu cukup panjang karena ini ada soal HOTS. Dicoba dulu masing-masing mengerjakan semuanya gitu ya. 6 soal. Nanti kalau ada kendala bilang kita bahas bareng-bareng ya. Butuh berapa menit kira-kira? 5 atau 10 menit ya? Ya, Kak. Oke, coba dulu. Nanti kalau udah boleh langsung bilang. Harusnya masih mudah sih walaupun ada kalimat HOTS-nya di situ, tapi enggak sih. Coba dulu. Nah, kalau ada kendala baru bilang.
Masih aman? Kak, mau nanya, Boleh. Gimana? nomor 1 sama 4 maksudnya gimana? Nomor 1 dan 4. Oke. Gunakan angka 4729 untuk membuat bilangan 4 angka terkecil. Berarti caranya kita cek angka terkecilnya itu berapa. Maksudnya gini, angka terkecil dari 4 angka ini kira-kira berapa? Dimulainya dari angka 2 kan otomatis. Dua, Oke, Dua, berarti 2. Berikutnya berapa? empat, 4, 4. Setelah 4, 7, 7, 7, 9. Ini udah 9. paling terkecil 9. kan? Nah, Ya, terus Kak. kurangin 1000. Gitu. Oke? Oh, Nah, kalau yang nomor oke. 4, buat dua bilangan 4 angka dari digit ini tanpa pengulangan sehingga selisihnya paling besar. Nah, Selisihnya paling besar. Berarti dua bilangan kan? Berarti cari bilangan terkecil dan cari bilangan terbesar. Bilangan terkecilnya otomatis 1356 kan? 68. Sedangkan bilangan terbesarnya 8631. 631. Nah, ini dikurangi ini. Hasilnya nanti berapa gitu. Oke? Oke, Kak. Bisa aman nggak? Aman. Oke, sip kalau aman. udah Kak. Oke. Wait, wait. Tunggu sekilas bentar ya. Juga udah, Kak. Udah. Oke, bentar. Oke, nomor 1 hasilnya udah kita bahas tadi. Hasilnya berarti ini berapa? 1479. 1479. Oke, tentukan selisih nilai 5, nilai angka 5 pada bilangan 5400. Berarti kalau yang ini nilainya 5 lima 1000. ribu dikurang 5, ratus, hasilnya 100. berapa? 4.500. 4500. 4500. Nomor 3 Ratus. jawabannya berapa? Jawabannya 3. tiga. 3 bus. Tiga, Bos. 7.263. 8631 dikurang 1368 berapa? tujuh ribu dua 7263. ratus enam puluh tiga. 63. Oke. Ya. 7263. Oke, nomor 5. Caranya seribu dua gimana? ratus Sebuah seribu gudang dua menerima ratus 3 lima puluh kiriman. Oke, 1250 ditambah Tambah 875 875 ditambah dua ditambah ribu dua ribu empat puluh. empat puluh 2040 dikurang 1365 ya. Berapa ya hasilnya? dua Empat ribu ribu delapan ratus Berapa? empat ribu 165
dikurang 1.365. 5. Berapa Dua hasilnya ribu berarti? delapan ratus 2.800 barang. 2.800 barang. barang. Oke, betul ya. Kalau yang nomor 6, Nomor 6 Karena karena ratusannya besaran yang buat ya, ya, karena besaran yang kanan. nilai ratusannya Karena kacannya 700. lebih besar. karena puluhan kalah dengan ratusan. Oh iya betul, boleh itu juga alasan yang kedua itu boleh. Puluhan lebih kecil dari ratusan. Itu juga benar. Ratusan. Jadi yang ini tuh alasannya sebenarnya banyak. Balik lagi dia bergantung ke konteks soalnya. Oke? Bisa ya? Oke, Kak. Oke. Hmm, mhm. Oke, ini udah. Oke, ini untuk taksnya gitu ya. Taksnya boleh di screenshot atau bentuk screenshot bentar. Sampai sini materinya gimana? Apakah masih bisa diterima dengan baik? Masih bisa diterima, Kak. Ya, Oke, ini ya materinya ada mulai dari dasar, operasi, sampai dengan yang cerita. Ini ya, ada cukup banyak tapi harusnya nggak sulit. Oke, sampai sini kita masih ada waktu 5 sampai 6 menit lagi ya. Gimana untuk closing dari, bukan closing ya, lebih ke penguatan di operasi bilangan saja, aman nggak? aman. Aman, Kak. Nah, ya, kemarin kita juga sempat sebenarnya udah belajar pecahan kan ya. Udah. Nah, itu masih termasuk ke dalam kategori pecahan juga. Oke, kalau begitu pekan depan di listen 5 gitu ya. Listen 5 rencana Kak Ditra itu kita akan masuk balik lagi ke materi ini. eh Eksponensial atau perpangkatan. Aman nggak? Atau mau masuk ke perbandingan lagi? Gimana? Dari Davia sama Sakila, ada request materi nggak? Enggak ada, Kak. Nggak ada. Sampai sini. Nggak ada, Ntar dulu. Kak. Kalau dimasukin ke eksponensial, siap belum kira-kira? Siap, Kak. Dari Davi? Apa, Kak? Atau kita? Kalau masuk ke materi eksponensial, bagaimana untuk listen 5? Oke, Aman? aman. Aman ya. Eh, oke. Nanti, aduh, ada 90 menit. Gini deh, besok akan jadi, bentar. Akan dibagi 2 sesi aja. Jadi untuk listen ke depan itu kita masih ada ulasan sedikit terkait perbandingan. Nanti kita masuk perpangkatan setengah, perbandingannya setengah gitu ya. Jadi kayak biar kita tetap belajar dasar tapi belajar kurikulum juga. Oke? Oke, Kak. Aman nggak? Kakak. Aman ya? Supaya nanti Aman. pas masuk sekolah kan tanggal 13. Berarti kan itu masih ada 2 atau 3 minggu lagi gitu ya. 2 minggu lah harusnya. Nah, 2 minggu itu kita berarti masih ada 4 pertemuan. Kalau kita bisa menyelesaikan kurikulum sama dasar di pekan sekolah, itu kita nanti sudah bisa masuk sesuai materi kelas. Kelas 9 kan ya? 8. Iya, Kak. Kelas berapa? Kelas 8. 9. Kalau Sakila 9, Davi kelas 8. Tahun ini kelas 8. Tahun, Aku naik, enggak, aku naik naik-naikannya. kelas 9. Naik-naikannya. Oh, Aku naik iya, kelas kelas 9. 9. Naik-naikannya kelas 9 kan? Nah iya, rencananya kita itu tetap kejar diagnostiknya supaya paham, tapi tetap didampingi sama kurikulum yang kelas 8. Nah nanti pas masuk sekolah, semoga kita sudah bisa masuk kurikulum kelas 9.
9, oke? 9. Oke, itu maksudnya. Karena kalau udah kelas 9 biasanya akan ketemu TKA, betul? Hmm. Oke, nah jadi alasannya itu biar kita se ini ya itulah biar berirama dan kalian juga cepat paham harapannya dan nanti ketika TKA bisa menghasilkan yang memuaskan gitu ya. Sudah punya SMA impian? Ya, Kak. Udah, Kak. Udah belum? Udah ya. Nah, itu jadi impian, jadi target kan ya. Udah. Otomatis harus dikejar gitu. Dari sekarang, mumpung belum terlambat gitu sih. Oke, nanti jangan lupa buka Bentar platform lagi. Algonovanya ya. Buka platform Algonovanya, isi refleksinya di listen keempat. Sakila masih ada kendala nggak buka platform? Kemarin lupa, Kak. Kerjain. Kerjain ya. Oke, itu Oke, saja Kak. mungkin yang bisa Kak Ditra sampaikan. Dari kalian ada pertanyaan, masukan, atau apa gitu, boleh bebas. Ada nggak? Tidak, Kak. Ya, sejauh ini aman pembelajarannya? Aman. 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 Kalau kecepatan, bilang. Kalau kelambatan, bilang. Pokoknya kalau ada apapun, obrolin aja gitu. Oke, kita tutup untuk kelas pada pagi hari ini dengan berdoa menyudahi kegiatan belajar supaya lebih berkah. Belajarnya kita berdoa, mengakhiri pelajaran, berdoa dimulai. Oke, berdoa sudah selesai dan ada sisa sekitar 30 atau 25 detik. Kakak tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat hari libur. Bisa melanjutkan kegiatan Waalaikumsalam setelah warahmatullahi ini. Baik. wabarakatuh. Selamat pagi, Oke, Kak. selamat pagi. Apa ya? Silakan. Waalaikumsalam. Oh,